Ya, kalau di psikologi itu memang ada kelainan mental. Dulu saya tuh juga pernah interview ke penjara anak. Penjara anak? Balik lagi ke kasus si Jambi ini, dia menciptakan lingkungan itu. Dengan menarik anak-anak, dia buka warung, dia buka rental PlayStation. Iya, betul itu. Dia mengumpulkan itu dan bahkan dikunci, nggak boleh keluar sebelum aksi jahatnya dia itu sampai selesai. Gitu. Selamat datang di Political Thoughts by Kilat Media. Ini udah lama banget kita nggak ngisi podcast Political Thoughts lagi. Udah setahun? Setahun ya? Setahun jatuhnya. Terakhir itu podcast yang ngisi lu ya, Ge? Betul. Ya, karena kan waktu itu gue ngisi podcast tapi nggak lu naikin kan? Nggak lu upload ya? Kayaknya gitu nggak usah dibahas deh. Gitu Kayaknya ya? itu nggak usah dibahas deh. Jadi ini udah Ada 1 tahun lebih kita nggak kembali lagi dalam segmen Political Thoughts. Dan kali ini kita hadir dalam format yang berbeda. Betul. Dengan wajah baru. Enggak sih, emang kita berdua aja sih. Iya. Tapi yang membedakan kali ini adalah kita akan lebih membahas politik, tapi dari segi anak muda. Betul. Jadi kalau misalkan anak-anak muda yang malas politik, itu kan tinggal apa ya, ibaratnya kalau kata anak muda tuh ngedis lah. Mereka kan sukanya ngedis politik segala macam lah. Nah, makanya kita sudah kehadiran bintang tamu. Betul. Ini adalah salah satu politisi muda dari Partai Kuning. Apa tuh, Ge? Yuk apa tuh, Ge? Takut. Boleh nggak? Gue susah nih nyapunya nih. Susah nyapu ya? Susah nyapu. Oke, kita sudah kedatangan Kak Vanessa Supit dari politisi Partai Golkar. Halo Kak, selamat siang. Makasih ya udah diundang. Waduh, apa kabar nih? Kita yang terima kasih banget ya. Kan Kita kita jauh banget kan. Iya, Gitu. betul. Maaf ya, Kak. Apa kabar Kak? Baik, apa kabar? Kita alhamdulillah lagi tidak baik-baik saja. Betul. Kenapa? Ada apa? Kan tadi hujan kan. Iya. Terus kita Galau-galau jauh. Emang cuacanya sih emang rada-rada bikin gloomy ya. Gitu ya, Om? Iya. Oh iya. Udah Tapi hujan senja-senja ya. ya bener banget. Sekarang juga udah mau masuk sore ya kan. Iya. Masuk Puasa juga gitu. Iya, puasa satu bulan lagi. Masih 1 bulan lagi. Tapi gimana Kak Vanessa? Kabar baik Kak? Alhamdulillah baik. Ya, lagi coba-coba meneliti keadaan di masyarakat ya. Emang kalau Lagi turun-turun aja ngelihat ada apa sih gitu. emang seharusnya Isu-isu tuh di masyarakat ya. politisi yang baik itu seperti ini. Harusnya. Jangan yang cuma kelihatan di Ya. kamera. Jangan yang cemburut. Wait, Enggak, itu maksudnya Super Bowl. Kemarin kan Super Bowl. Iya, di Super Bowl kayak Iya, gitu. seperti itu. Tenang, Bang. Iya, seperti itu. Jadi, harus cheerful Iya. gitu ya. Iya dong. Tapi Kak Vanessa belakangan ini lagi ngeliat berita apa nih Kak di sosial media? Banyak ya, mulai dari isu anak-anak, perempuan, sampai isu-isu milenial yang pada galau, kayaknya pada kena mental semua ya. Mental health. Oh, bentar. Itu mental. Jadi, mental. Iya gitu. Begitu kan? Isu-isu lingkungan juga, tapi banyak yang memprihatinkan tuh ya isu anak-anak sih. Betul sih Kak. Anak-anak main lato-lato ya. Itu termasuk gangguan mental apa enggak tuh kan? Tak main lato-lato dulu. Tapi ini kita udah ngebahas tentang isu-isu yang lagi rame di media sosial, tapi kita juga belum mengenal jauh Tentang Kak Vanessa Vanessa Supit ini Supit. gimana? Nah, sebelumnya boleh Kak perkenalkan diri dulu. Kak Vanessa Supit ini umurnya berapa? Terus habis itu sekarang lagi sibuk ngapain gitu Kak? Boleh. Ya, aku sekarang umurnya 30 tahun, jadi masih bisa dibilang. Ya beda-beda dikit lah, Kak. Beda sama lu setahun kan, Kak? Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Enggak. Tuan gua kan, Om. Tuan gue. Aduh, jadi berasa tua banget nih. Tapi Dia emang kelahiran 74 kan sebelum Masehi Kak. sebelum Iya. ya. Ya, jadi udah di ambang-ambang perbatasan tua dan muda lah ini di 30 tahun ini ya.
Sekarang lagi aktif di politik, udah mulai ikut organisasi-organisasi politik sekarang. Networking juga, ya gitu aja sih. Sibukannya apa? Sibukannya. Berarti kalau tadi Kak Vanessa bilang lagi membangun relasi-relasi politik, berarti bisa dibilang politik ini bagi anak muda juga bisa membangun relasi ya Kak? Oh banget, sangat bisa membangun relasi karena kan sebenarnya nggak harus terjun di politik aktif gitu ya, atau politik praktis maksudnya. Jadi ya kita tuh bisa berpartisipasi di politik tuh dengan cuman bikin diskusi-diskusi, kenal-kenal aja, buka jaringan. Siapa tahu kita punya bisnis apa dengan punya orang yang ada di politik tuh bisa membantu kita untuk kebijakan-kebijakan yang lebih baik, bukan berarti membantu bisnis-bisnis yang enggak ya maksudnya, tapi ya kalau bisa membuka peluang-peluang yang lebih baik kenapa enggak. Kayak kemarin tuh sempat dibicarakan juga tentang lingkungan gitu ya, gimana di DPR lagi ngebahas apa sih renewable energy, tapi kok lama banget ini undang-undangnya nggak selesai-selesai. Kita orang-orang bisnis yang di bidang renewable energy ini sekarang nggak jelas dan kesulitan gitu. Ya itu sih contohnya. Berarti juga ngomongin tentang yang pembangunan berkelanjutan juga ya Kak ya? Oh yang iya. Goals kita nanti di 2030 ya? Yap. 2030. Gue tahu. Emang gitu, politik banget Kak. Kalau nggak salah memang dia selanjutnya mau gabung ke partai juga sih. Oh gitu. Iya. Ayo dong. Bulan Bintang. Gini-gini mulu. Enggak. Tapi gemari aja. Iya, tapi benar juga sih Ge. Tadi juga Kak Vanessa juga bilang dengan politik juga kita bisa membangun relasi. Betul. Dari sekarang juga sebenarnya Kak ya. Ini aku sedikit cerita juga, mungkin Gigi juga merasakan. Enggak lagi. Ya, gue belum cerita sih. Banyak anak-anak muda tuh yang masih menganggap politik masih dengan apa ya, bisa dibilang kolot ya, dengan orang-orang tua, terus juga pemikirannya pasti gitu-gitu aja ya Ge ya. Betul, nggak mau maju lah intinya. Nggak mau. Dan mungkin ngerasa kayak politik udah punya intensi satu sama lain, terus misalkan Betul. punya satu misi, nah tapi malah misinya ntar dilihatnya kayak buruk gitu kan. Kan kebanyakan anak muda ngeliatnya gitu kan. Iya agak apatis ya Betul. sekarang. Betul. Makanya- Tapi kalau misalkan Kak Vanessa nih, dalam bidang pendidikan itu Kak Vanessa lulusan kuliah dari mana Kak, kalau boleh tahu? Saya tuh lulusan UI, ngambil psikologi. Cocok. UI Jaket psikologi, Kak? kuning, Psikologi, jaket kuning ke alma mater kuning. Cocok. emang udah kuning dari Iya. lahir kayaknya saya. Aduh, aku biru nih Kak. Kira-kira gabung mana ya? Aduh. Nggak bisa gue selamatin dong, sorry ya. Nggak apa-apa, kita ini kan harus pelangi ya, Iya, harus merah kuning betul. hijau biru tuh harus ada warnanya gitu. Betul. Berarti Kak Vanessa ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia jurusan psikologi Kak. Iya. Berarti kalau psikologi itu kan berarti lebih berfokusnya ke mental health, terus habis itu juga ada apa lagi kalau di psikologi gitu? Itu kalau misalkan, itu yang belajar neuroscience tuh, dia Ya. satunya atau S2? Itu di S1 kita dapat Tuh. neuroscience. Neuroscience ya? Neuroscience bro. Neuroscience, belajar Iya. otak-otakan, seru deh. Seru Kak? Seru belajar. Oke. Aku pernah tahu sih Gokil. tentang neuroscience itu Kak, tapi nggak terlalu yang mendalam gitu. Jadi neuroscience itu kalau nggak jauh dengan filsafat ya Kak? Apa beda? Enggak bro. Kayak dokter saraf sebenarnya. Betul. Belajar tentang Itu tuh yang ngomongin aksi reaksi nggak sih Kak? Yang kayak misalkan Lu jurusannya apa sih Kak? gado-gado. Enggak, Jurusannya masuk. Gado-gado. Enggak, cuma maksudnya yang kayak ngomongin kayak ini orang bisa ngelakuin hal ini tuh karena apa? Terus tapi ada kayak tindakan refleksnya dia yang dari saraf-sarafnya itu bukan sih Kak? Betul. Jago bro tuh kayak gitu ya. Tuh tahu. Bener gue. Selingkuhan lu anak psikologi ya gitu? Terus kan kalau Nah, anak-anak muda tuh harusnya tuh kayak gini gitu. Jadi kalau tahu apa, dibahas, diskusi dan dikonfirmasi benar atau enggak, ya kan? Ya, Tapi jadi- dengan Gigi ngomong kayak gini, aku juga baru dapet ilmu baru Kak. Kalau Apa tuh? neuroscience itu ternyata emang tentang syaraf-syaraf itu ya, Iya. bukan tentang ilmu filsafat atau tentang penjelasan ilmiah lainnya gitu Iya. ya Kak. Nah, belakangan ini kalau kita ngebahas tentang psikologi ya, banyak sekali kan fenomena-fenomena anak-anak yang main lato-lato, terus habis itu juga anak-anak kecil yang
main lato-latonya tuh bener-bener sampai yang adik. Sampai dibawa ke sekolah, Iya. sampai lomba juga. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, menurut Kak Vanessa tuh pandangan dari Kak Vanessa sendiri terhadap anak-anak yang edik terhadap mainan lato-lato ini kayak gimana nih, Kak? Gimana ya, karena itu memang ada gerakan, ada suara juga, tek-tek-tek gitu kan. Dan bikin penasaran sebenarnya si lato-lato ini. Kalau nggak bisa-bisa, dia akan coba terus sampai bisa. Jadi memang ada sesuatu sih dari lato-lato ini yang bikin adiktif ya. Kalau di luar negeri sendiri kan itu udah banyak yang di-ban. Sebenarnya ini tuh mainan lama yang mulai diangkat lagi. Nah, kalau bahaya sih sebenarnya main lato-lato itu tuh sama sekali tidak child friendly karena dari bahan itunya yang kalau pecah tuh bisa kena muka, kena mata dan bahaya. Bahkan dia nggak pecah aja tangan bisa kejepit. Itu kan bahannya bukan karet atau apa yang aman untuk anak ya. Gitu sih. Jadi secara fisik, secara mental juga akhirnya anak hanya terfokus sama itu aja karena gerakan yang cepat. Sama kayak main handphone juga. Nah, bener tuh Kak. Itu kan anak-anak juga banyak yang adiktif juga tuh karena gadget lah ibaratnya gitu kan. Ya emang maksudnya kita nggak menutup mata juga perkembangan teknologi sekarang udah pesat banget. Tapi juga ini jatuhnya jadi negatif ya Kak kalau anak-anak yang masih usia belia itu mereka malah adiknya main gadget gitu. Iya, sebenarnya nggak baik karena udah banyak deh research di luar sana yang bilang kalau anak usia dini itu nggak boleh terlalu banyak dikasih layar dan motion pictures yang bergerak dengan cepat gitu. Karena dia penglihatannya tuh masih agak lambat, jadi butuh proses. Ya kalau makanya anak-anak tuh kalau ngelihat sulap seneng karena set gitu tiba-tiba ada. Iya. Nah, tapi ya kalau di sulap-sulap itu ya bagus ya karena itu memang entertaining. Tapi kalau gambar yang sangat cepat itu buat konsentrasi anak tuh kurang. Ya, jadi kita sekarang lagi ada podcast dalam Mom and Child, betul. Jadi gimana nih anaknya? Jadi gini. Ada yang mau punya anak atau gimana? Enggak dong, masih belum ya kan? Masih 5 tahun lagi mungkin. Masih 5 tahun lagi. Iya, Atau punya ponakan mungkin, itu yang kecil-kecil. Ponakan bisa. Iya. Tapi kita kembali lagi ke perjalanan Kak Vanessa Sosmed dalam bidang politik, Kak. Nah, kalau aku boleh tahu, Kak Vanessa ini lebih berfokus ke bidang apa nih Kak? Entah itu tadi psikologi atau tentang pertanian, perhubungan atau di mana nih Kak fokus bidang dalam politiknya? Tadi sebenarnya tuh kayak dia juga aku gado-gado. Kak boleh tos ya? Nice. Aku tuh suka semua isu. Tapi kalau dibilang ini kalau interestnya ya itu banyak banget di psikologi. Terus saya ngambil S2 juga di social entrepreneurship. Makanya suka juga sama isu-isu lingkungan, gimana ya ngomongin sustainability lah. Terus juga di bidang pendidikan, karena ya pendidikan ini ya intisari dari semuanya ya. Kalau kita berpendidikan dengan baik, mau di bidang apa aja tuh pasti baik. Jadi pendidikan dini itu dari kecil ya harus dibangun, makanya sukanya juga ke anak-anak gitu. Karena fokus di pendidikan gitu dini. Ya, iya. Berarti bridging gue tadi masuk. Yang mana tuh? Bahas anak-anak lato-lato, ternyata emang Kak Vanessa ini berfokus pada bidang anak-anak juga ya Kak? Iya. Kalau misalkan kemarin ini juga, apa ya Gi? Lu tau nggak berita yang kita lihat dari kilat.com? Itu ada viral wanita atau bisa dibilang Mama muda. Mahmud ya. Lu bukan dibilang itu kedemenan lu? Enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak dong. Enggak, lu kan waktu itu bilang kan, wah ini apa nih, mantep juga nih. Gitu. Enggak dong. Kasihan dong. Enggak ya? Jangan bikin frame gue gitu dong. Masih gue jelek. Sorry. Itu tentang mama muda yang katanya mencabuli. Iya. Ibarat bahasa kata mencabuli 17 anak ya? 17 anak di bawah umur. Di bawah umur. Itu pandangan Kak Vanessa terhadap berita ini gimana nih Kak? Wah, itu emang kacau banget sih, kayaknya pingin marah gitu ya. Ibu-ibu, tapi dia tega gitu sama anak-anak. Walaupun kayak dia juga belum punya anak ya. Kelihatannya sih belum ya. Kelihatannya belum. Masih muda banget. Iya, jadi itu dia sebenarnya nggak bisa dibilang mama muda, tapi ya emang
cewek muda aja yang kebetulan udah punya suami, udah nikah. Karena dia belum jadi ibu-ibu kan, belum punya anak. Ya kalau di psikologi itu memang ada kelainan mental. Mental. Oh sorry. Itu mental. Iya, ada kelainan psikis lah. Itu harus didiagnosa lebih dalam sih sama ahlinya, bisa sama psikiater atau sama psikolog, bahwa ya bisa jadi eksibisionis atau bisa jadi pedofil. Pedofilia. Bisa macam-macam. Dan triggernya itu wah itu harus diwawancara orangnya untuk tahu dia dari kecilnya itu seperti apa, tumbuh dari kecil itu seperti apa. Yang jelas kalau ada disfungsi seksual tuh iya. Berarti ini tuh sebagai kelainan seksual ya Kak ya? Kelainan seksual, betul. Sampai 17 anak ini kan berarti banyak bukan angka yang kecil ya Kak ya? 17 anak. Anak masih anak-anak loh. Banyak. Iya. Udah jadi kayak predator jatuhnya ya. Reinhardt. Apa tuh? Lu tau gak sih kasus Reinhardt waktu itu? Oh, yang di luar negeri. Betul. Yang kacamata. Iya. Yang mirip Acah. Rambutnya keriting. Iya lagi. Iya, tapi berarti di sini juga predator juga. Nggak menutup kemungkinan bahwa wanita ini juga bisa menjadi seorang predator seksual Kak ya? Bisa, kenapa enggak ya, bisa aja, karena ya bisa perempuan bisa laki-laki itu sama, tapi biasanya kan laki-laki ya gitu. Karena perempuan itu ya dia melahirkan anak, dia ngurusin anak, biasanya sih sama anak-anak tuh lebih hati-hati dan lebih menyayangi gitu. Tapi ini kok ya dia ngincernya anak-anak, dan dua-duanya perempuan dan laki-laki. Betul. Jadi ya apa ya, kasus ini tuh menjadi topik yang maksudnya nggak cuman satu yang kayak gini. Ini kan cuma di permukaan kayak fenomena gunung es. Betul. Pasti banyak di luar sana yang begitu. Kalau dulu-dulu ya belum dulu-dulu banget sih, ya banyak yang di masjid, bahkan di pesantren, di sekolah-sekolah oleh gurunya. Tapi itu biasanya laki-laki ya. Iya, betul. Nah, ini kok ada nih ibu-ibu yang perempuan yang kayak gini kok tega gitu sama anak-anak. Dan kalau kita ngomongin kayak gini tuh balik lagi ke ya lingkungannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan anak-anak ini juga dididik seperti apa. Kita juga harus mendidik anak-anak kita tuh dari kecil-kecil tentang early sexual education tuh penting loh, sangat penting gitu. Kalau early social education itu sebenarnya kita cuman hal-hal basic aja yang ngajarin ini namanya alat kelamin, apa sebut namanya dengan jelas, ada vagina, ada penis. Nah ini yang ilmiahnya kayak iya ilmiah. Ini tuh nggak boleh ada yang pegang ya. Ini tuh privasi kamu, dan yang boleh sentuh ini tuh cuman orang-orang tertentu. Misalnya cuman ibunya kalau mau nyebokin, bapaknya, atau mbak yang biasa ngurusin dia. Selain itu nggak boleh ada yang menyentuh, dan itu cuman sampai kamu umur sekian gitu. Iya, betul. Udah mulai gede nih, udah nggak boleh lagi dicebokin, udah mulai harus cebok sendiri. Dan kalau ada yang mau megang ini, bilang ya, lapor, nggak boleh. Ini punya aku, harus aku tutupin, dan nggak boleh disentuh sama orang lain. Jadi kalau dia mau pegang-pegang juga bilang, lapor sama sekolah, lapor sama orang tua gitu. Belajar anak-anak tuh dididik untuk mencegah itu. Kalau ada yang ngajak-ngajakin nonton film aneh-aneh, enggak dong, suruh pegang-pegang, ya itu juga nggak boleh. Riza banget itu. Nggak, kok jadi ke gue terus ya, Di? Kesana kan gue jadi jelek gitu ya. Tapi emang ini adalah salah satu topik yang maksudnya dalam dunia anak-anak ini memang jarang Kak diperbicarakan ya. Bisa dibilang para orang tua itu pun juga udah
skeptis udah duluan. Iya, skeptis duluan tentang sex education ini. Mungkin mereka malu kah atau mereka ngajarinnya kurang segala macem. Bingung sebenarnya kalau ada anak-anak yang nanya, "Pa ini apa? Mah ini apa?" Aduh, malu banget ya gini. Emang adek tuh datangnya dari mana? Gimana sih caranya bikin adek? Bingung kan ya? Bingung kan ya mau jawabnya gimana? Nah, sebenarnya orang-orang tua ini tuh juga harus dididik dengan komunikasi yang lebih ilmiah ya untuk anak-anak. Sekarang tuh udah mulai ada komik-komiknya. Ya pendidikan itu juga kurang sih, gimana cara orang tua tuh mengkomunikasikan early sexual education ini ke anak-anak. Dan juga menurut aku sekolah penting untuk membahas ini di di sekolah gitu. Aku pun juga dapat itu dari SMP di sekolah. Iya sih, betul. Dan kita juga dapat sex education dari sekolah ya, Ge? SD sih. Iya, dari pelajaran biologi. Buku-buku tebel itu kan, yang biologi. Yudhistira tuh. Iya, Yudhistira, betul. Itu kurikulum berapa tuh di Yudhistira tuh? 2006. KTSP. Nah itu. Nah akhirnya cowok-cowok kalau udah belajar itu seneng kan? Iya. Ya apaan sih? Langsung. Kita punya tekad untuk, kok nggak dipraktekin ya gitu kan? Gimana? Maksudnya kan pengen tahu juga, membedah lebih luas lagi. Kita bro, biologi. Ya. Maksudnya biar lebih jelas gitu. Betul. Iya, betul. Makanya, tapi diomelin mulu sama guru. Nah itu tuh Kak, mungkin karena dianggapnya udah pelajaran sensitif, terus mereka ngeliatnya kayak tabu nih kalau misalnya udah tahu terlalu banyak di umur-umur muda. Kalau saya malah dikasih video, tapi kartun bentuknya. Tapi video edukatif. Kayaknya kita beda sekolah juga deh. Iya, nah, beda sih. Nah, jadi apa ya, untuk ini tuh sangat penting dikomunikasikan ke orang tuanya dan ke anak-anaknya juga, dikasih tahu batasan-batasan yang mana yang boleh, yang mana yang enggak, kapan harus lapor, kemana harus lapor. Ya kalau zaman sekarang kan bahkan predatornya aja gurunya sendiri, ustadznya sendiri. Nah, ya. itu benar. Nah jadi itu yang kayak gitu-gitu ya harus lapor ke orang tuanya dan ya dinas-dinas terkait sih ya. Dulu saya tuh juga pernah interview ke penjara anak. Penjara anak? Kasusnya apa coba? Ada penjara anak-anak. Tahu. Kasusnya orang gila aja ada itunya. Iya, itu ada. Kasusnya apa, tebak? Pencabulan. Iya, pelecehan seksual. Anak-anak. Gimana? Anak-anak. Anak-anak tuh biasanya kasusnya ya kadang-kadang ya mencuri, narkoba ada juga. Tapi kok anak-anak bisa kena kasus pelecehan seksual? Gimana caranya? Wah, itu bingung banget sih interview sama anak-anaknya. Aku nggak ngapa-ngapain kok Kak, aku cuma colok-colok doang. Aduh. Colok apanya deh? Dek, jangan asal main colok. Itu punya kamu untuk 9 bulan. Hati-hati. Kok jawabnya sekali colok. Aduh. Iya, nih jadi apanya? Jadi ajarin siapa? Betul. Nah ternyata waktu ditelusurin, kebanyakan dari mereka memang tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Mohon maaf, ibunya ya PSK. Gitu. Berarti memang begitu. Dari lingkungan ya Kak ya? Lingkungan tuh sangat berpengaruh. Nah kalau kita balik lagi ke kasus si Jambi ini, dia menciptakan lingkungan itu dengan menarik anak-anak, dia buka warung, dia buka rental PlayStation. Iya, betul itu. Karena ya gimana cara buat nge-guide anak-anaknya juga kan Kak ya? Iya, dia mengumpulkan itu dan bahkan dikunci, nggak boleh keluar sebelum aksi jahatnya dia itu sampai selesai gitu. Mungkin dia diiming-imingin ya, mau nambah sejam lagi enggak. Tapi ini ya, ini bisa jadi loh, Ge. Enggak, bahkan dimahalin. Iya. Kalau itu ntar bayarnya jadi 8.000 ya, harus 5.000. Ntar utangnya digedein, dibanyakin, tambahin nih utangnya gitu. Emang udah kayak diktator bro. Iya sih, jahat sih. Pemaksaan. Berarti memang bisa kita simpulkan bahwa memang kasus dalam kekerasan seksual di Jambi ini tuh difaktorkan oleh lingkungan juga, dan memang dari si perempuannya ini dari background masa lalunya memang ya mungkin bisa bilang kelam ya Kak ya, mempunyai masa lalu yang mungkin trauma ada atau jadi jadinya masuk ke kelainan seksualnya dia gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngebahas dalam sisi pandang politik nih Kak ya, terhadap anak-anak yang seperti ini nih harusnya diapain Kak? Harus ada
bimbingannya atau ada dari pemerintah tuh ada seminar, pemerintahnya harus melakukan apa nih Kak dalam kita kalau ngebaca dari kacamata politik ya? Iya tentu ada undang-undangnya ya sekarang, Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu yang lebih mengerti kayak Kaseto lah gitu. Wah itu kan dia juga punya lembaga-lembaga perlindungan anak tuh bukan hanya Kaseto, ada juga yang lain-lain juga banyak lembaga-lembaga perlindungan anak. Ya anak-anak ini harus tetap didampingin sama profesional dan sama orang tua, karena anak tuh tidak lepas dari orang tuanya ya. Jadi orang tua tuh harus tahu gimana caranya ngurusin anak yang sudah ada kejadian seperti ini, karena pasti perlakuannya bukan berbeda sih, tapi memang harus ada penjagaan tertentu gitu ya. Dan ya gitu akan terbentuk sampai besarnya nanti kalau nggak diselesaikan di masa kecilnya. Berarti kalau ibarat tumbuhan dari kecil kalau udah ada penyakitnya digedein malah jadi bercabang-cabang jadinya ya kan, nggak satu ini, nggak satu tujuan jadinya ya. Betul. Berarti pendidikan sejak dini tuh dari segala aspek kehidupan tuh penting banget ya kayak. Iya, sangat penting. Ya, yang basicnya itu. Basic tuh sangat penting. Ya mulai dari inilah belajar pakai baju sendiri yang simpel-simpel. Nih coba kamu pakai baju sendiri udah nggak boleh lagi ya dipakein. Tuh coba ke kamar mandi sendiri udah nggak boleh lagi ditemenin. Kamar mandi. Kalau misalkan planning Kak Vanessa sendiri dalam bidang politik, apa nih Kak planning ke depannya yang akan Kak Vanessa sendiri lakukan? Itu dari tahun-tahun panas iya, tahun-tahun panas dulu tahun 2023 nih. Ini harus terus terang banget nih. Kan kita udah mendapatkan jawaban ilmiah dari kasus itu yang tentang pencabulan. Nah ini kita mau tahu juga nih planning goalsnya seperti apa. Ya rencananya sih memang aku mau nyalek ya. Maju di DPRD. Ini bukan kampanye, tapi itu memang itu yang kayak tadi jadi hal-hal emang nyelekit gitu ya di hati yang pingin aku perjuangkan juga nanti. Kalau ya aku nggak mau tebar janji-janji palsu, tapi diusahakan saja. Kita tidak butuh janji-janji sebenarnya. Betul. Kita butuhnya realitanya aja. Kalau misalkan emang bisa, kerjain. Soalnya kan udah banyak janji A, B, C, D, E, ternyata yang jadi itu kemarin viral. Oh iya. Janjinya bikin ini, ternyata gini. Jadi gedungnya, tapi konstruksinya jelek. Nah, gue nggak nyebut apa itu ya. Silakan di kolom komentar berantem deh. Tapi banyak ya, maksudnya bener juga Kak Vanessa bilang juga banyak politikus yang memang nebar janji ke sana ke sini, terus juga ngejanjiin, nih gue bakal kayak gini, gue bakalan bikin DP A B C D E kayak gitu segala macam, tapi ujung-ujungnya kan nggak ada. Jadi rakyat sendiri yang ditipu gitu kan, nggak ada realitanya. Kalau lu gimana Ge? Kalau gue ngikutin jawabannya Kak Vanessa, nggak mau banyak janji. Betul. Tapi kita nggak usah ngebahas kampanye gitu-gitulah, karena kan kita hanya mendukung yang benar-benar punya visi misi yang bagus untuk memajukan Indonesia, untuk memajukan dari para masyarakatnya juga, dari berbagai sektor itu kita harus maju terus. Dan pandangan politik yang saat ini terjadi menurut Kak Vanessa gimana nih Kak? Apakah politik saat ini lagi panas-panasnya atau politik saat ini menurut Kak Vanessa malah lagi adem-ademnya atau seperti apa Kak? Ya udah mulai panas sih dan akan tambah panas lagi di tahun 2024 menjelang 2024 ini ya. 2023 juga udah pada mulai perang-perang kan. Ya betul. Kita lihat aja sekarang sebenarnya sih lagi seru, banyak yang mau nyalek, banyak yang cuman jadi tim ses aja. Jadi ya kita seru-seruan lah di politik ini. Dan seneng juga ngelihat anak-anak muda kayak kalian gini nih yang interest sama politik. Iya dong, kita memang interest dengan politik, sangat interest. Riza sih Kak, aku nggak terlalu soal. Ya tapi dia banyak tahu juga. Banyak tahu. Enggak. Kepo aja Kak, FOMO. Iya apaan tuh gitu. Nah, minimum kepo. Apaan tuh? Iya, minimum kepo. Nggak ngikutin, nggak mau mikir-mikir politik yang gimana-gimana, tapi
paling nggak tahulah isu-isu apa. Jadi sebagai dog watch-nya pemerintah juga, jadi harus kontrol nih pemerintah ngapain, walaupun cuman baca-baca. Dari Kak Vanessa sendiri, satu kata untuk politik Indonesia itu apa, Kak? Wih, berat nih. Satu kata ya? Harus satu kata banget. Satu kata banget tentang kemarin politik di Indonesia. Nah, kemarin kan kita as info aja ya, kita tuh udah bikin konten juga Kak, berapa, terus kita tanya nih satu kata tentang politik, mereka jawab, aduh berapa? Nah kakak kepo nggak? Nggak usah, tanya aja Kak. Kita ada konten namanya Can You, jadi kita mengundang anak-anak muda dan kita bertanya kepada mereka Kak, menurut mereka pandangan politik di Indonesia saat ini tuh seperti apa? Ada yang bilang, bodo amat lah. Nggak usah ya? Kebanyakan aja. Biar Kak Vanessa nonton juga ya. Gitu. Apa mungkin nanti Kak Vanessa masuk juga? Kepo. Gimana Kak? Satu kata untuk politik di Indonesia. Kita juga bikin dong. Kita juga. Aduh, bingung. Coba satu kata. Satu kata ya. Apa politik di Indonesia itu? Jing. Hati-hati soalnya ngomong. Takut menjurus. Politisi aja takut, apalagi kita. Kita mau gimana? Kan saya baru masuk, Pak. Iya, betul Kak. Gimana? Kita sebagai anak muda harus berani. Enak ya kita masih ada tato anak muda gitu. Iya dong. Apa? Satu kata. Satu kata Kak. Politik Indonesia. Yes. saat ini Ayo Kak. Kalau dari lu apa Gi? Oh, kalau dari aku dulu deh. Kalau dari lu menurutku ya satu politik Kak. Satu kata untuk politik di Indonesia. Politik di Indonesia seru. Oke. Karena kan ada up and down-nya gitu kan. Normatif. Pinter, jawabannya yang aman. Ntar yang ini kasih ke gua. Kalau saya Kak, kalau saya satu kata tentang politik di Indonesia. Riuh. Ribet. Riuh tuh maksudnya tuh riuh itu adalah riuh mah ribet bahasa Sunda itu mah. Iya, itu ya. Iya, makanya riuh. Gimana sih? Riuh ribet. Terlalu berbelit-belit gitu kan. Oh gitu, Om? Enggak. Maksudnya beritanya. Iya, gimana beritanya? Nah, gimana? Dari Kak Vanessa. Udah aman-aman aja ya, diplomatis. Politik kita diplomatis. Beda kan jauh. Tapi emang kelihatan sih Om, dari kejadian-kejadian kayak masalah dari luar juga kan. Betul. Kita lu, apalagi lu Cina Selatan itu diplomatis banget penyelesaiannya. Oh iya. Karena ada UNCLOS. Kalau yang lainnya mah nggak tahu ya. Nah kayak gitu, ya kan? Oke, daripada kita ngomongin politik yang bahaya, kita main games aja Kak. Kita main mini games This or That, yang dimana Kak Vanessa nanti boleh pilih beberapa bisa dibilang apa ya, beberapa jawaban. Ya, jadi ini atau ini. A atau B gitu. Yeah. Yang pertama untuk Kak Vanessa jawab adalah pilih Jakarta atau Kalimantan Utara. Aduh, dalam konteks apa ini? Ya, konteksnya nggak ada Kak. Konteksnya nggak ada. Jakarta. Oke. Wow. Jakarta, ibu kota Jakarta. Karena saya nyaleknya di Jakarta. Tapi sumpah, demi Allah kita bikin materi ini gak ada yang kita nggak tahu nih sebetulnya karena Kalimantan Utara kan menurut kita nih Kalimantan Utara ini jauh lah ya dalam satu provinsi ya kan, Kalimantan dan Indonesia. Kalau ibu kota baru IKN di Kalimantan Utara kan? Bukan, Kaltim. Kelihatan yang kurang wawasannya siapa. Soalnya kan dia IPA, soalnya geografi jelek deh. Iya, aku IPA Kak. Oh, pinter dong. Belajar otak-otakan tadi, neuroscience gimana? Alhamdulillah sampai saat ini masuknya komunikasi Kak. Kalau saya IPA, pinter masuknya dokter sih mungkin. Makanya sekarang masuknya ke komunikasi. Tapi yang kedua, apa tuh? Pilih liburan di Indonesia atau ke luar negeri. Liburan ya di Indonesia? Indonesia. Karena masih banyak apa nih Kak? Banyak yang belum aku jelajahin sih di Indonesia. Keluar negeri ya udah lumayan banyak, jadi mau keliling-keliling Indonesia.
kayak di Indonesia aja belum selesai gitu. Tapi di luar negeri udah selesai ya, Kak? Belum bisa juga, tapi ya udah lumayan banyak lah. Kalau ini, kita dulu kan sering keluar negeri. Kalau misalnya ke Bandung tuh ke Paris Van Java tuh ada tuh Menara Paris, terus ada Menara apa Roma tuh, ya kan itu udah keliling negeri. Gak tau kan kalau di Gorontalo kita punya Menara Eiffel. Wah. Eiffel-Eiffelan. Om, tapi tolong lah, kan kita berdua katro banget ya Om. Iya. Jangan dibikin katro lagi Om. Udah nggak usah Om. Emang kelihatan kita nggak pernah naik pesawat kali ya? Pernah sih gue. Lu pernah Ki? Pernah. Iya, gue udah lama masih. Iya sih makanya. Tapi kita lanjut yang ketiga. Lalu bener. Kak, berarti buku inian kakak, visa kakak penuh semua tuh stempel Kak? Ya kan akhir-akhir ini pandemi ya, nggak bisa kemana-mana. Iya, oh iya bener juga sih. Gue baru bikin paspor. Belum di stempel tuh COVID. Jadi gue bikin nggak ada isinya Kak. Saya bikin nggak ada isinya kosong. Pengen di stempel tapi stempel kilat doang. Kamu tuh ada di situ. Bisa di stempel itu. Beda bro. Beda instansi beda. Yang terakhir. Pilih politik atau bisnis? Politik. Politik bukannya bisnis juga? Enggak dong. Politik bisnis juga bisa, tapi ya nggak gitu. Kalau misalkan kayak kayak ini sumpah dulu, ini Akbar nyusahin kita nih. Iya, yang ribet nih. Oh enggak ini ribet banget demi banyak politisi yang punya bisnis tapi yang halal kan banyak. Iya. Pak Bamsud punya Blackstone ya kan, terus ada dia juga mengelola IMI itu kan suatu bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat juga, bagi selaku pengguna otomotif kan kayak gue nih, gue tuh anaknya suka banget otomotif banget kan. Ya, suka banget otomotif ya kan, mobil gue Starlet. Tapi ini tuh for speed. Di game. Kok nyicil sih? Enggak itu teman gue sih ada. Oke deh, tapi dari sekian banyak perbincangan kita hari ini dengan Kak Vanessa, benar-benar buat aku selaku host juga punya bisa dibilang punya suatu insight baru. Iya, pandangan baru. Di gimana cara kita menanggapi suatu masalah yang terkait predator seksual seperti yang di Jambi dan gimana cara mencegahnya gitu kan, dan baru juga mendapat suatu insight tentang politik. Betul. Bahwa politik itu dinamis. Bukan, diplomatis. Emang kok dinamis, diplomatis. Tadi itu sih takut jadinya. Aku pernah nanya gitu nih. Takut tadi. Tahu nih aku parah nih. Oke deh, kalau menurut lu nih, dari sekian banyak perbincangan kita dan obrolan kita bersama Kak Vanessa, apa satu momen yang bisa lu highlight gitu? Kayak tadi kan banyak banget momen-momen yang kita cerita ini, Kak Vanessa benar-benar ngasih tau kalau kasus yang di Jambi ini sebenarnya adalah suatu kesalahan di masa lalu. Betul. Nah, menurut lu kayak gimana, Ge? Mungkin kembali lagi ke pribadinya masing-masing kali ya. Pribadi masing-masing, kalau misalkan emang punya... susahnya ialah di Indonesia tuh masih terlalu mengkotak-kotakan tentang masalah mental loh. Jadi kayak... betul. Setuju banget. Itu langsung kayak diarahin bully lah, langsung gimana lah. Bukan berarti mereka dapat treatment yang baik. Dan juga sebenarnya pemerintah mungkin harus lebih aware lagi kali ya dalam bidang-bidang kayak gini. Iya, betul-betul. Kan kalau di luar kan kalau misalnya udah punya penyakit mental atau apa, mereka punya LSM kan yang buat nanganin hal tersebut. Tapi kalau misalkan di sini apa? Malah adanya layanan buat bunuh diri kan. Ada hotline yang buat bunuh diri di Indo tuh ada sekarang. Ada Kak? Ada. 119 extension 8. Tuh. Tahu kan? Tapi hal itu doang buat penanganan dia sebelum bunuh diri kan nggak ada. Iya sih. Kayak gitu doang. Jadi menurut gue mungkin agak harus lebih aware. Oh, kalau di luar negeri itu ada ya Kak, telepon yang untuk kalau misalkan dia lagi stres, lagi panic attack, dia nelfon untuk sekadar buat nenangin diri, itu di luar negeri ada ya. Di Indonesia tuh belum ada ya Kak? Iya. Tentang untuk seperti ini. Memang masih minim sih fasilitasnya, kan masih harus diperbaiki lagi ya. Tapi itu paling nggak sudah ada hotline 118 extension 119 extension 8 yang itu mungkin bisa dikembangin lagi tuh. Iya betul. Iya, sebenarnya kalau dari swasta udah banyak ya aplikasi-aplikasi. Oh iya betul. Sama ya bisa telepon-telepon, get help gitu. Ya udah banyak sih sekarang, cuman kayaknya kalau di Indonesia ini belum banyak yang pakai karena takut merasa dia di label macam-macam. Padahal sebenarnya pergi ke psikolog atau psikiater tuh bukan hal yang harus ditakutin. Itu justru bukan hanya pas ada masalah datang ke situ. Kalau pas ada masalah tuh bahkan harus ya wajib
Nah, tapi dari masalah kecil-kecil aja kita konsultasi agar masalah itu nggak jadi besar. Baik, ini adalah suatu perbincangan yang sangat seru lagi kalau misalkan kita lebih bahas ke dalam mengenai politik, mengenai isu-isu tentang perempuan dan anak. Ini sangat seru banget kalau kita bahas lebih mendalam. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung di acara Political Thoughts, dan aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Vanessa Supit yang telah hadir sebagai narasumber di Political Thoughts by Kilat Media. Semoga Kak Vanessa nggak kapok lah ya ketemu kita berdua di sini. Mungkin nextnya kita bisa ngebahas tentang isu-isu yang lain, Lebih hangat lagi lah. yang lebih hangat Lebih lagi, panas juga, yang bisa gitu. ngedorong Gigi ke jurang gitu kan, bahas politik. Tapi kan nanti gue naik lagi, ya Iya, kan? betul. Bisa. Masalah itu mah kan kita seru sama diplomatis. kalau Iya, di sini mah. betul. Iya kan? Iya. Nih, omongannya kayak gitu ya. Bun, maaf ya Bun ya. Maaf Bun. Oke deh, thank you Sobat Konco Kilat yang udah nonton kita. Sampai jumpa di next episode. Tentu Political Thoughts bakalan hadir lagi dengan seluruh tema-tema dan topik pembahasan yang lebih hangat. Betul. Dan lebih seru bersama gue dan Gigi. Betul. Dan mungkin nanti akan ada yang lain juga. Betul. Stay tune terus di Kilat Media @Political Thoughts. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye.